Halo Kak Bayu, selamat malam. Welcome to Halo, podcast RT. Yani. Yeay. Kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Yani dan Top Up Podcast-nya dan Nanti bikin YouTube-nya juga. efek-efek kayak gemuruh-gemuruh orang gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Dan buat teman-teman yang dengerin, dan nanti kayaknya rencananya sih bakal aku upload juga di YouTube. Jadi sekarang aku lagi sama Kak Bayu Aditama. Yeay! Kak Bayu Aditama ini Halo semuanya. seorang MC dan juga kreatif partner ya. Kalau misalnya aku boleh bacain profilnya dikit nih Kak. Dirimu nih sebagai Boleh. MC udah pasti, dan juga Aduh, ketua Putra Putri Batik masih ya? Masih valid ya? masih, Sih. masih. Dan juga sebagai founder devangga.id. Itu Instagramnya, profilnya lengkap banget. Ada di Instagram pribadinya Kak Bayu Aditama. Dan kalau misalnya boleh cerita dikit, pertama kali kita ketemu itu waktu itu di Grand Final Putri Indonesia ya Kak ya. Tahun berapa ya? Zamannya Betul, betul, Kevin betul. Aku ingat banget malam itu. atau zamannya Anin ya? Aduh, aku lupa ya kayaknya zamannya Sonia justru bahkan. Oh iya iya iya, lebih baru, lebih baru. Iya, Zamannya Sonia, betul lebih betul baru. betul. Iya ya. Karena Kevinnya mau lengser waktu itu. Oh iya, benar benar benar. Oh iya sih, karena aku ingat banget waktu zamannya Kevin, justru aku dengan temanku yang kenal sama Kak Bayu juga duduknya nggak bareng. Tapi pas zamannya Sonya Oke. kita baru bareng duduknya. Gitu. Oh iya, iya benar benar. Ketemu Dan lah itu kita akhirnya kenalan lah. iya singkat banget sih, singkat banget. Tapi kurang lebih aku sudah bisa menangkap gimana karakternya Kak Bayu atau kayak Waduh, gimana ya? Wah ini orang tuh luar biasa banget gitu. bisa aja nih. Ya ini abis ini tolong dikasih tahu nomor rekeningnya ya. Mohon maaf nanti dilebihin dikit boleh ya? Aduh, dan terus kayak seiring berjalannya waktu, ya mungkin karena kesibukan masing-masing, jadi kita belum sempat ketemu lagi ya Kak Bayu, dan sekarang karena pandemi, Tuh, jadi kita ketemunya virtual dulu. boleh. Kak, by Seneng the way banget ya nih, nih, makasih loh udah ngundang aku buat join malam ini. aduh sama-sama, aku juga makasih banget dirimu udah mau join sama aku di sini. Kak, by the way, sekarang lagi sibuk apa nih? Aku lagi sibuk menata hidup. Aduh, berat Oh ya. my god, kok kayaknya berat banget ya, karena kalau udah ngomongin kehidupan tuh kayak nggak kelar-kelar gitu. Iya, soalnya apa ya, kalau kita bilang nggak ada orang di dunia ini yang pengen keadaan seperti sekarang ya, kecuali Yes, memang ada yes. kepentingan sendiri. But then kalau misalnya ada teman-teman nih, teman kamu, teman aku yang bilang, aduh gue tuh nggak siap banget ya buat menghadapi pandemi gitu kan. Gue pengen ngomong kayak, hey, kita semua nggak ada yang siap buat kondisi kayak gini Betul, 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 betul. gitu kan. Jadi ya, the only thing that I think about yang menjadi prioritas pertama sekarang itu adalah bagaimana untuk bisa menata kembali kehidupan supaya kita bisa terus bertahan. Karena kan life goes on ya. Yes, 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 yes. Terus jalan, terus kita juga nggak bisa maksa untuk, waktu berhenti dulu dong, gue belum siap nih, harus prepare yang lain-lain dulu, kan nggak bisa. Kita nggak punya kekuatan untuk Iya, mengontrol waktu, atau mungkin balik ke masa lalu gitu ya. betul. Tapi kerasa banget gak sih Kak bedanya antara kesibukan yang dulu atau yang sebelumnya dijalanin pada masa normal, sampai akhirnya sekarang tahu-tahu pandemi aja gitu kan, dari bulan Maret. Jadi sebenarnya ada perbedaan dan persamaan menurut aku ya. Yes, yes. Perbedaannya adalah lebih kepada cara kerja atau cara kita berkegiatan itu Mm-mm. semua berubah ya kan. Yang dulunya aku mungkin MC itu adalah offline di stage dengan ballroom yang segala macamnya. Sekarang MC-nya depan kamera dengan tepuk I tangan juga see. virtual gitu kan. Itu tuh antara kayak apa ya, seru nggak seru sih karena itu Mm. hal baru tapi Mm. juga emang nggak ada yang bisa menggantikan gemuruhnya tepuk tangan asli gitu kan. Asli, benar benar Tapi benar benar benar. iya gitu. Itu mungkin salah satu perbedaannya gitu kan. Semua serba digital. Ya mungkin dulu cuma sebagian kecil dari hidup kita yang digital, sekarang dipaksa semuanya digital. Tapi ada Yes. persamaannya. Persamaannya Mm-mm. adalah ternyata sama-sama hektik gitu. Karena aku Oh, kira dengan keadaan pandemi itu aku bakalan dapat begitu banyak waktu untuk leha-leha, rebahan, gitu istirahat gitu kan.
Ternyata enggak juga sih sebenarnya. Kayak 24 jam sehari tuh tiba-tiba habis aja. Apalagi kan kalau misalnya kita di luar gitu berkegiatan ya Yan ya, itu kan kerasa banget misalnya, oh ini udah jam 2 siang, udah jam 4 sore, udah jam 8 malam gitu. Karena kita melihat matahari. Tapi kalau di dalam rumah kan kadang kita nggak sadar ya, ini masih siang apa udah malam gitu kan. Tiba-tiba udah ganti hari aja, tiba-tiba kurang aja waktunya gitu buat ngerjain ini itu. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. I see. Berasa 24 jam tuh kita harus standby ya. Bahkan nggak ada waktu apa sih namanya untuk kayak udah nih jam kerja gue tuh udah habis gitu. Mau nggak mau klien telepon kapan aja ya kita harus standby karena kita juga di rumah posisinya gitu. Iya, kita nggak bisa lagi alasan bentar ya lagi di kereta atau bentar ya lagi nyetir. Hei, Anda di rumah. Betul. Kerasa banget sih, mungkin sama juga sih Kak sebetulnya dengan dunia yang aku jalanin ya di dunia hospitality gitu. Apalagi sekarang ya tamu juga mungkin mikir-mikir untuk nginep di hotel yang tadinya kebutuhan primer, jadi sekarang bisa jadi second option lah, bisa nanti-nanti kayak gitu kan. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, nge-MC sendiri udah dari kapan sih Kak? Ini lucu nih Yan. Jadi sebetulnya tuh aku tidak pernah punya mimpi atau keinginan untuk menjadi seorang MC. Karena serius. Okay. Karena sejujurnya aku adalah orang yang introvert. Aku tuh pemalu luar biasa gitu loh. Jadi dari dulu aku selalu ada di balik layar. Jadi anak acara lah kalau kita lagi event gitu kan. Nah, cuman dari tahun 2012, 2013 itu kalau misalnya ada sebuah acara yang ternyata nggak ada MC-nya, aku tuh jadi tumbal. Oke, gitu. ditunjuk kan ya, sering banget jadi korban. Ya, gitu. Ditunjuk gitu. Udah Bayu aja karena lo yang ngerti acara gitu kan. Jadi kan mau nggak mau ya udah gue backup deh gitu. Tapi aku tidak pernah mendeklarasikan bahwa oh Bayu adalah seorang MC. Sampai akhirnya di tahun 2016 kan memang aku sudah mengikuti Putra Putri Batik dari tahun 2012 dan aku kerjasama sama Ibu Ayu Diapasya kan di sana. Nah, tahun 2016 itu setelah aku 4 tahun bareng-bareng sama Putra Putri Batik, itu Bu Ayu nanya sama aku, kata Bu Ayu Diapasya gini, Bayu kamu yakin nggak mau jadi MC atau presenter gitu, katanya kita. Terus aku waktu itu ketawa sambil bingung kayak, ibu bercanda masa saya jadi MC gitu kan. Tapi ibu tuh serius kayak, enggak baik, saya serius ngomongin sama kamu, dia bilang gitu. Kamu coba deh jadi MC, kayak kamu bisa gitu. Terus aku mikir kan bahwa seorang Ibu Ayu Diapasya tidak mungkin mengeluarkan sebuah statement tanpa ada analisa gitu kan. Betul. Jadi aku mikir, oke, kalau memang mata ibu dan observasi ibu mengatakan bahwa saya punya potensi ke sana, oke, saya akan coba, tapi dengan catatan, ibu harus bantu saya untuk berkembang di bidang itu. Akhirnya, ibu kasih job, aku inget banget job aku MC pertama kali itu di FX Sudirman, jadi ada pameran gitu, 3 hari, bersama dengan salah satu brand yang cukup besar. Kemudian aku nge-MC lah gitu kan, ya apa adanya gitu. Tapi tuh di tengah-tengah, di hari kedua, itu aku ada yang nggak full. Karena memang ada agenda yang bentrokan lah intinya. Nah, setelah selesai acara, 3 hari itu aku dipanggil sama board of directors dari brand tersebut. Gitu, aku deg-degan. Waduh, mati gue, kenapa gue dipanggil nih gitu kan? Jangan-jangan gak absen. Ternyata pada saat dipanggil ditanya, Bayu kemarin kemana? Hari kedua kok nggak full, dibilang gitu. Ya aku jelasin lah, ada kontak lain segala macam. Intinya adalah yang bikin aku kaget di situ si ibu board of director ini bilang, saya itu orangnya tidak mudah percaya sama orang. Dan kalau saya sudah percaya sama satu orang, saya akan pakai dia terus. Dan saya, saya percaya sama kamu karena saya ngelihat kamu, saya suka lihat kamu, dia bilang gitu. Jadi next time kalau kita ada event lagi, tolong jangan tinggalkan saya. Dia bilang gitu. Wow, udah kayak serius banget ya. Dan proud gitu, banget gitu dibilang seperti itu. Kaget kan? Nah, akhirnya aku balik dari meeting itu, aku ketemu Bu Ayu, aku tanya, Bu, aku dapat feedback seperti ini dari BOD. Terus aku tanya, emang iya Bu sebegitunya? Terus Bu Ayu cuma bilang, tuh kan, apa saya bilang? Dia bilang gitu. Akhirnya udah, aku di situ mulai mendapatkan kepercayaan diri, sampai akhirnya tahun 2017 awal, aku akhirnya berani untuk
mendeklarasikan bahwa oke, gue adalah seorang profesional MC. Gitu ceritanya. Keren. Berarti 2017 udah jalan kurang lebih 3-4 tahun sampai hari ini ya, maksudnya sampai tahun ini ya. Ya. Dan Bu Ayu bisa dibilang beliau adalah salah satu orang pertama yang mengetahui potensi seorang Kak Bayu gitu ya. Betul. Karena gini ya, kadang kan kita ngerasa tidak memiliki suatu kelebihan ya. Yes. Gitu. Tapi kita membutuhkan orang-orang yang memang memiliki capability atau kapasitas untuk melihat dan sehingga akhirnya orang-orang itu bisa discover kita. Karena kalau kamu lihat kan kisah-kisah orang sukses di luar sana tuh banyak yang misalnya penyanyi sukses, dia sebetulnya awalnya nggak nyanyi, tapi dia ditemuin secara nggak sengaja sama manajer mana, gitu kan? Yes, iya betul. Artinya kita harus memang memiliki lingkungan yang suportif dan lingkungan yang memang bagus, karena lingkungan itu menentukan apakah kita bisa menemukan akhirnya jalan hidup kita atau tidak. Karena bisa jadi bukan kita yang realize, bukan kita yang sadar, tapi justru orang-orang sekitar kita yang membuat kita sadar. Gitu. Iya, betul. Bener juga sih. Bahkan kadang kalau misalnya yang tanya, seru ya, gitu. What is your strongest atau weakness? Kadang kita juga masih bingung ya, karena kita kurang diyakinkan mungkin oleh orang lain bahwa kita punya kelebihan tersebut. I see. Tapi Kak, 2017 itu posisinya sudah kerja kah atau masih kuliah? Atau emang baru-baru merintis karir atau gimana tuh? Ini juga menarik nih, Yani. Jadi, aku memang sudah bekerja dari zaman aku masih SMP. Oh ya, kerja seperti apa gitu yang dilakukan seorang anak SMP? Nah, jadi tuh dulu waktu SMP aku jadi band director untuk marching band di sekolah aku pertamanya. Tapi habis itu aku di-hire sama sekolah-sekolah lainnya untuk menjadi koreografer dan juga visual director di unit marching band mereka. Dan itu dibayar secara profesional. Nah, memang waktu dulu tuh gini ya nih, jadi kan keluarga aku tuh bukan keluarga yang berlebih-lebihan gitu ya, Yan ya. Iya. Tapi kan namanya seorang anak, pasti tuh mereka melihat lingkungan gitu ya, ketika lihat dia ada temennya, punya gadget bagus, punya apa, kan pasti pengen gitu ya untuk foya-foya gitu kan. Iya. Cuman aku tuh paham bahwa aku tidak boleh membebani orang tuaku kalau aku mau seneng-seneng dalam tanda kutip gitu ya. Yes. Nah akhirnya aku bekerja gitu kan, supaya aku bisa seneng-seneng gitu, aku bisa jajan, aku bisa beli apapun yang aku mau gitu kan. Jadi dari SMP tuh aku udah nggak pernah minta uang pulsa, nggak minta uang buat beli baju atau beli apapun, semua aku beli sendiri gitu. Kecuali buat sekolah ya, kalau sekolah orang tua. Itu masih kewajiban orang tua. Masih kewajiban orang tua. Jadi dari zaman SMP udah kerja, akhirnya kan terbangun ya, maksudnya those things yang aku jalani selama belasan tahun itu kan membentuk aku sekarang gitu kan, sehingga aku punya mindset dan juga cara bekerja yang memang terlatih dari zaman aku masih SMP itu. Nah, sehingga kalau kita bicara masalah pekerjaan profesional gitu ya, untuk kurang lebih 1 dekade terakhir ini aku memang aktif di berbagai kegiatan atau project yang sifatnya kreatif. Either itu sebagai creative director untuk event, atau creative director untuk sebuah organisasi, di Putra Putri Batik juga. Kemudian juga aku bikin usaha yang memang itu basicnya adalah creative idea. Makanya aku lebih senang untuk supaya cepet deh, lu sebagai apa sih, Bay? Karena bingung nih orang banyak banget. Gua tuh creative planner gitu. Nah, terus juga memang aku kadang memberikan pelatihan-pelatihan untuk soft skill gitu kan, soft skill training di beberapa kota di Indonesia, sambil juga aku memberikan masukan untuk rekan-rekan marching band tetap ya di daerah-daerah gitu yang memang mereka mungkin butuh masukan, sambil aku tuh menyelami hobi aku buat jalan-jalan, makan-makan, itu hobi aku banget. Sambil gitu. Menyelam minum air ya. Sambil menyelam minum air gitu. Jadi kayak gitu cerita pekerjaan aku ya. Dan 2017 saat aku mulai nge-MC, itu posisinya memang aku masih kerja kantoran. Gitu. Sempat ngerasain juga. Sempat ngerasain kerja kantoran. Karena ya kamu tahu sendirilah ya bahwa orang Indonesia, apalagi mungkin orang tua kita kan stigmanya kalau kerja tuh ya di kantor, ya kan?
gitu. Jadi ya aku juga berpikir oke, gue harus kerja di kantor nih gitu kan. Jadi sempat kerja di kantor juga. Berapa lama ngerasain itu? Aku kerja di kantor itu sekitar 2,5 tahun lah ya, kurang lebih. 2,5 tahun. Gitu. Apa alasan alasan terkuat yang akhirnya berani meninggalkan lingkungan pekerjaan kantoran yang sebenarnya gajinya sudah sangat pasti nih, kita tiap bulan akan dapat segini gitu loh. Tapi sedangkan kalau misalnya MC bisa dikatakan kan based on demand ya. Kalau memang ada demand-nya kita bisa dapat job itu banyak, tapi kalau lagi nggak ada demand-nya bisa jadi sepi atau mungkin berkurang. Nah, apa tuh alasan terkuatnya, Kak? Alasan terkuat aku itu aku dapatkan ketika aku sebetulnya baru lulus kuliah, Yani. Yang akhirnya membuat aku tuh semacam bergumul sendiri sama diriku. Aku tuh 2 bulan sempat depresi, Yani, kalau kamu percaya. Wow. Karena satu sisi aku tuh masih ingin ada di dunia kreatif yang memang sudah aku mulai dari zaman SMP. Tapi di sisi lain, orang tua aku kan juga semacam memberikan sebuah tantangan ya, bahwa ayo dong kamu masuk ke korporasi. Jadi itu aku 2 bulan itu tuh betul-betul stres luar biasa gitu ya. Sampai akhirnya dari 2 bulan aku stres itu, aku menemukan satu hal penting yang akhirnya menjadi salah satu indikator atau momen di mana aku akhirnya discover what I'm going to do for my life gitu. Yang mana aku akhirnya berhasil menemukan apa sih core mission of my life gitu. Karena aku percaya bahwa setiap orang di dunia ini tuh mereka dilahirkan ke dunia ya, karena mereka pasti diberikan satu misi khusus sama Tuhan. Antara mereka menjadi seorang penegak, pendidik, atau mereka sebagai seorang penghibur dan lain sebagainya. Nah, aku menemukan bahwa oh ternyata for the last like decade yang bikin aku senang itu bukan jabatannya, bukan profesinya, tapi yang bikin aku senang adalah ketika aku bisa berbagi dengan orang lain. When I can give something to other people. Itu adalah apa yang membuat aku bahagia. Jadi aku pikir, oke, kalau core mission aku di dunia ini adalah untuk bisa berbagi dengan orang lain, berarti platformnya bisa apa aja. Mau di kantor bisa, di luar kantor juga bisa, gitu kan. Tapi pada waktu itu kenapa aku akhirnya masuk kantor dulu? Karena aku percaya bahwa kalau aku mau survive di luar kantor, aku juga harus punya pembanding. Gitu. Yeah, aku harus tahu di kantor tuh kayak apa yang bisa aku ambil. Akhirnya setelah 2 tahun itu, aku memutuskan untuk pergi dengan satu tujuan bahwa aku mau mengejar core mission aku itu untuk give more to the society dengan cara aku, bukan dengan korporasi. Karena kan ibarat kata kalau di korporasi itu kita kayak di rumah orang lain ya. Kalau di rumah orang kan kita nggak bisa enaknya. Gitu. Harus nurut ya. Harus nurut. Kalau di rumah sendiri kita bisa do as many things that we want. Gitu. Itu alasan paling utama aku kenapa akhirnya aku berani untuk keluar dari korporasi. Gitu ya. I see. Dan kalau misalnya aku denger ya pengalaman-pengalamannya Kak Bayu udah sangat banyak lah bisa dikatakan, karena apalagi kerja udah dari SMP, maksudnya punya pengalaman dari SMP dan masih berlanjut juga sampai sekarang. Apa sih Kak profesi yang akhirnya jadi penyelamat nih di masa pandemik gini? Kalau kita kan atau aku lah ya, yang bekerja masih under corporate, ya kita based on corporate. Ketika corporate-nya banyak kan sekarang yang nggak sanggup lagi bayar karyawannya, akhirnya memutus kontrak, nggak perpanjang, atau mungkin harus mengaktifkan karyawan, tidak bisa memberikan gaji full dan lain sebagainya. Akhirnya kita lalang luntung atau kayak kebingungan gitu. Aduh, ketika gue nggak punya pekerjaan, gue nggak punya pegangan apapun, jadi nggak tahu nih harus gimana, yang stres lah dan segala macam. Kalau Kak Bayu sendiri, gimana sih caranya bisa survive atau pekerjaan apa yang akhirnya bisa menyelamatkan Kak Bayu untuk survive di masa pandemi ini? Aduh, ini nanyanya pinter ya. Kan kayak nyelip-nyelip gitu kan, kayak motor-motor di jalanan Jakarta gitu, nyelip-nyelipnya tuh pinter banget. Aduh, udah lincah begitu ya. Udah lincah, kalau misalnya ragu dikit, udah deh, ada yang nenggor aja di samping. Iya, jadi kalau aku merasakan bahwa apa yang akhirnya menyelamatkan aku di masa pandemi ini ada beberapa hal. Yang pertama pastinya adalah iman ya, karena ketika kita masih punya iman, kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita dan membantu kita,
itu tuh bisa dapat support system dari dalam yang memang spiritual, yang membuat kita masih tetap waras. Itu penting banget, gitu. Jangan sampai saking kalian stres, kalian nggak percaya lagi sama Tuhan, gitu. Because God is always with us. Kemudian yang kedua, yang menurut aku juga sangat berperan membantu aku bertahan adalah relasi. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman aku, mau siapapun yang nanya gitu ya, apa sih caranya lo rahasianya bisa sampai kayak sekarang, walaupun aku juga belum jadi siapa-siapa gitu ya. Tapi aku selalu bilang bahwa one of the most important key that I have adalah relasi gitu. Karena relasi itu kan seperti investasi ya, Yani, yang memang harus kita lakukan dengan penuh komitmen, sepenuh hati, dan tidak bisa hanya dalam waktu singkat, tapi itu adalah jangka panjang gitu kan. Sekarang terlepas dari kamu memilih jalan di korporasi atau aku memilih jalan untuk berusaha sendiri sebagai pengusaha, keduanya akan buntu kalau nggak ada relasi. Karena relasi itulah yang akan membukakan berbagai macam pintu kesempatan supaya kita bisa mendapatkan feedback atau benefit dari mereka gitu. Jadi apapun profesinya, selama kita punya relasi dan kita bisa untuk menjaga relasi itu, insya Allah tetap akan ada kesempatan yang terbuka gitu ya. Memang sih kalau secara praktikal ya, secara praktikal yang so far dalam pandemi ini yang membantu aku pertama MC, karena alhamdulillah berkat relasi tadi aku bisa ada talk show virtual dengan berbagai macam tokoh seperti Pak Sandiaga Uno, kemudian Andin dan lain sebagainya. Kemudian selain MC virtual, aku juga punya bisnis. Sebelum pandemi, bisnis aku adalah bikin kostum marching band. Ketika pandemi, semua kegiatan marching band stop. Nggak mungkin dong ada yang mau beli kostum marching band. Akhirnya konveksi aku pindahkan, aku geser menjadi produksi baju APD. Itu sempat juga seperti itu. Bikin masker juga sempat gitu. Tapi kan semua ada trennya ya. Karena di masa seperti sekarang, tidak semua barang akan dibeli orang. Yes. Jadi kita harus memilah apa yang mau dijual. Gitu ya. Ini mesti bijak juga ya, kalau jualan di masa pandemi sekarang ini, nggak bisa kayak terlalu idealis gitu. Gue sukanya bikin kaos yang custom gitu, terus dia tetap melanjutkan usaha gitu. Mungkin harus sedikit menurunkan ego ya dalam berbisnis itu penting. Betul sekali. Kak, tapi jujur, pernah sempat ngerasa stres nggak di masa pandemi sekarang? Jujur. Kalau aku bilang aku nggak stres, aku bohong ya, gitu. Jadi tuh gini ya, aku pernah 2 minggu, aku nggak tahu angka 2 mulu ya, 2 minggu tuh aku stres. Aku cuma kerjaannya tidur, makan, tidur lagi, berharap aku cepat melewati semua ini dan bangun-bangun udah kelar pandeminya, gitu ya. Itu aku sangat-sangat nggak rasional. Sampai aku berpikir kayak, nggak bisa, Bay. Ini tuh bukan mimpi, ini hidup. Lo mesti jalanin, nggak bisa lo tinggal dengan lo tidur, gitu kan. Dan memang, kalau nanti misalnya Yani sama teman-teman bisa cari literatur di Google gitu ya, ada namanya stages of grief, atau tahapan kita menghadapi sebuah kehilangan, gitu ya. Itu ada ininya, ada pelajaran psikologinya, bahwa ketika sesuatu terjadi sama kita, misalnya sekarang nih, kita kan kehilangan segala sesuatunya ya, kesempatan, waktu, pekerjaan, dan segala macamnya. Itu ada beberapa hal yang akan menimpa kita, gitu. Pertama, kita akan berada di tahap denial, gitu. Yang mana kayak kita, corona mah nggak akan masuk Indonesia deh, aman deh. Gitu, kayak kan? Masih cuek ya. Cuek, gitu kan. Kemudian yang tahapan kedua adalah, kalau aku nggak salah ingat, yang kedua itu adalah tahapan anger, yang mana kita jadinya nyalain orang. Ini gara-gara pemerintah nggak becus nih, jadinya kita kena nih dampaknya corona dan segala macam, gitu kan, dan lain sebagainya. Nyalahin orang terus. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahapan depresi. Kita betul-betul kayak down, nggak tahu mau ngapain, seakan besok mau mati, gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah tahapan ketika kita mulai bergaining, ya. Yang mana bergaining ini kita mulai berandai-andai di tengah depresi kita itu, kayak aduh coba dulu gue udah nabung, coba dulu gue udah jalan-jalan dan lain sebagainya gitu ya. Yang mana tidak bisa dilakuin sekarang.
Tapi ada tahapan yang kelima, yaitu tahapan acceptance. Ketika kita menerima, gitu. Kalau kita sudah bisa menerima keadaan, kita bisa berdamai sama diri kita sendiri, akhirnya kita bisa beradaptasi dengan semua hal yang ada di hadapan kita. Nah, itu tuh menjadi hal yang sangat penting ya. Makanya kalau misalnya ada orang mau bisnis gitu kan, mereka masih punya idealis, aku mau usaha ini gitu kan. Mungkin mereka belum menerima keadaan bahwa kita lagi beda nih keadaannya. Gitu. Tapi kalau kamu sudah ada di fase menerima, kamu akan lebih terbuka pikirannya untuk bisa adjust, beradaptasi dengan hal-hal yang baru ini kita hadapi. Gitu ya. Wow, proses yang cukup sulit juga ya pasti selama 2 minggu itu ya, karena nggak mudah untuk akhirnya sampai bisa berdamai atau kayak menerima dan akhirnya mensyukuri apa yang sekarang kita punya gitu kan ya. Aduh, luar biasa banget sih. Dan pasti banyak banget nih Kak Bayu planning-planning atau mimpi-mimpi yang kita harus ketunda karena pandemik yang hampir setengah tahun kita jalanin ini. Apa aja sih planning yang kalau boleh tahu yang sempat ketunda atau aduh harusnya gue tuh tahun ini kesini, harusnya tahun ini tuh bisa beli ini, terus akhirnya harus cancel. Iya, wow, kalau bicara masalah planning ya, wah udah betul-betul berubah total gitu ya. Karena harusnya rencanaku adalah di tahun ini bisnis aku udah harus lebih settle. Kenapa harus lebih settle? Karena aku ada cita-cita untuk sekolah lagi. Aku udah mulai ini nih, udah mulai bergejolak, gue pengen sekolah lagi gitu kan. Tapi kan aku tidak mungkin meninggalkan my baby, ya maksudnya bisnis aku, dalam keadaan yang dia belum siap ditinggal gitu. Jadi aku bertarget harus selesai tahun ini supaya tahun depan aku bisa sekolah. Terus kemudian aku juga punya mimpi untuk bagaimana personal brand aku di sosial media dan juga di publik itu lebih kuat lagi, sehingga kalau aku sudah punya komunitas yang lebih besar yang memang mereka engage dengan aku gitu kan, itu artinya aku bisa lebih bermanfaat bagi mereka. Aku bisa menjalankan misi aku untuk be impactful and to care and to share gitu kan. Dan itu semua kan sempat bukan terhenti tapi sempat delay ya atau postpone gitu kan saat masa-masa penyesuaian pandemi gitu Yani. Tapi ya yang aku pikirkan kayak kita tidak mungkin selamanya stop dan kita tidak mungkin bahwa hanya berfokus pada apa yang mau gue lakuin besok, karena life goes on gitu kan, dan kita harus optimis bahwa suatu hari nanti things will get better gitu. The sun will come out tomorrow, walaupun kita nggak tahu tomorrow-nya kapan ya. Iya, masih unpredictable ya, masih nggak tahu nih. Iya, jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita agar saat nanti matahari sudah kembali terbit, dengan apapun versinya, apapun kondisinya nanti, kita sudah siap untuk bersaing dan lari untuk memenangkan segala macam kompetisi. Tapi masih tetap optimis ya Kak, kalau misalnya mimpi-mimpi yang sempat ketunda itu masih akan terus dikejar walaupun keadaannya dengan keterbatasan dan segala difficult things yang terjadi di masa pandemi inilah. Harus. Karena aku punya prinsip gini ya nih, dari zaman aku SMA, aku tuh diajarin sama sekolahku bahwa rencana Tuhan selalu baik. Walaupun terkadang caranya mungkin tidak bisa kita terima. Nah, jadi kita kan hanya sebagai manusia tuh cuma bisa berencana gitu ya, bahwa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mau ngapain. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan ya, tapi apa yang kita butuhkan. Artinya, ketika Tuhan memberikan sebuah takdir bahwa, hey manusia di dunia, kalian tahun ini, 2020, harus mundur 1 langkah misalnya, seperti ketapel. Karena setelah ini, kamu akan melesat jauh. Yang bisa jadi, awalnya kamu berencana akan achieving your goals in 3 years, ternyata gara-gara kamu mundur sekarang, kamu tarik pelatuknya, kamu melesat, tiba-tiba setahun udah tercapai. Kita nggak pernah tahu kan. Gitu. Jadi kita harus kembali lagi tadi punya iman bahwa Tuhan pasti membantu kita dan rencana Tuhan pasti baik. Jadi pasti optimis. Dan benar-benar ya manusia itu hanya bisa berencana gitu, 99% dan 1%-nya adalah ridho atau ya itu tadi rencana Tuhan gitu. Dan ngomong-ngomong soal kan ya nih
Manusia tuh nggak ada yang sempurna. Yang sempurna itu kesempurnaan hanya milik Tuhan ya. Kembali lagi di Dorce Show. Baru aku bilang kesempurnaan hanya milik Bunda Dorce. Tapi enggak sih Kak, menurutku sempurna itu hanya milik lagu Andre and the Backbone. Aduh, boleh. Agak bucin itu ya. Lagu-lagu anak zaman 2000-an banget ya, ketahuan di umur berapa. By the way, ngomong soal mimpi dan juga masa pandemi dan segala macam, sebelum ada Zoom call ini, aku sempat bikin Q&A di Instagram. Kayaknya ada 1 juta orang nih yang nanya. Luar biasa. Luar biasa. 15 juta. Aduh, ini dua-duanya susah.